Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya? Kok kayak kurang semangat gitu. Sekali lagi deh. Apa kabarnya anak-anak? Oke, alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak masuk? Ahmad Kolibri kenapa nggak masuk? Oke, kalau gitu em, ketua kelasnya siapa? Boleh dipimpin, kita berdoa dulu. Alhamdulillah. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian sebelumnya kita belajar materi tentang apa? Teks eksplanasi itu apa? Oke, kalau kemarin kita belajar teks eksplanasi, sekarang kita akan belajar karya tulis ilmiah. Sebelumnya maaf ya, ini layarnya kayak gini karena teknis. Semoga kalian gak pusing ya. Nah, karya tulis ilmiah dan teks eksplanasi itu punya kesamaan. Kalian tahu nggak apa? Benar, sama-sama ilmiah. Jadi nggak ada yang dibuat-buat dalam karya tersebut gitu. Jadi hasil dari fakta gitu. Nah, sebelumnya kalian ketika SMP sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi. Kalian masih ingat gak itu apa? Ada yang mau menjawab? Teks LHO. Ayo Fadia, masih ingat gak? Teks LHO itu apa? Singkatnya aja. O-nya kan apa? Laporan hasil observasi, Bu. Berarti observasi itu apa? Mengamati, pengamatan. Nah, benar. Kalau teks LHO itu isinya kan kayak laporan dari kita, apa yang kita amati. Nah, bedanya sama karya tulis ilmiah itu, kalau karya tulis ilmiah dijelaskan lebih rinci. Jadi, nggak hanya melaporkan apa yang diteliti, tapi melahirkan pengetahuan baru gitu. Sampai sini udah agak mengerti? Oke. Tujuan pembelajaran hari ini cuma ada 3 karena ibu tahu ini materinya agak berat, jadi kita cicil aja sedikit-sedikit ya teman-teman. Yang pertama ada menjelaskan pengertian karya ilmiah, yang kedua ada mengidentifikasi ciri karya ilmiah, dan yang ketiga ada menganalisis teks karya ilmiah. Teman-teman ada yang punya KBBI di ponselnya? Nah, kalau yang ada boleh dibuka KBBI-nya, cari apa definisi dari karya ilmiah. Ada yang udah nemuin? Boleh dibacakan. Menurut KBBI, karya ilmiah itu karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta seperti observasi, eksperimen, kajian pustaka, Bu. Makasih ya Maharani, benar? Oke. Kita lihat di sini. Ibu juga memberikan definisi untuk karya teks karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Sebuah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Biasanya karya tulis ilmiah itu lebih sering digunakan di perguruan tinggi gitu. Jadi nanti kalian kalau udah lulus akan lebih sering untuk membuat karya tulis ilmiah. Selanjutnya kita masuk ke sistematika atau struktur. Nah, karya tulis ilmiah sederhana yang akan kita bahas hari ini itu biasanya memiliki struktur. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga
hasil dan pembahasan, dan yang keempat itu kesimpulan. Diingat-ingat dulu ini strukturnya. Tapi cuman dikit ya, gampang kan? Sebentar. Nah, dilihat dari sini, ada gak yang bisa menentukan strukturnya tuh kayak gimana? Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluannya di paragraf yang mana? Yang ini. Siapa yang mau bacakan? Kebaca nggak sampai ke belakang? Kalau nggak kebaca boleh keluar. Keluar. Ke depan. Siapa yang mau baca? Pendahuluan aja. Rafli, mau nggak? Boleh. Pendahuluannya aja. Cek cek. Pengaruh penanaman pohon di lingkungan sekolah terhadap kualitas udara. Kualitas udara di lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan dan kenyamanan belajar peserta didik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas udara ialah dengan menanam pohon di area sekolah. Penelitian sederhana ini bertujuan untuk mengetahui apakah penanaman pohon memiliki dampak terhadap kualitas udara di lingkungan sekolah. Struktur selanjutnya tadi itu apa? Ibu bacakan ya, sekarang gantian Ibu yang baca. Metodenya itu, penelitian ini menggunakan metode observasi sederhana. Pengamatan dilakukan selama 7 hari pada 2 titik lokasi, yaitu area taman sekolah yang banyak pepohonan dan area parkir yang minim pepohonan. Parameter yang diamati meliputi suhu udara dan kenyamanan pernapasan siswa atau dihitung melalui angka sederhana. Nah, untuk struktur selanjutnya tadi itu apa? Ada yang mau membacakan yang mana hasil dan pembahasan? Oke, hasil observasi menunjukkan bahwa area taman yang memiliki banyak pepohonan memiliki suhu udara rata-rata 2-3 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan area parkir. Selain itu, 82% siswa menyatakan bahwa bernapas di area taman terasa lebih segar dibanding dengan area parkir. Data ini menunjukkan bahwa keberadaan pohon membantu menurunkan suhu dan meningkatkan kualitas udara melalui proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Oke, tadi ada berapa struktur? Kita baru bahas berapa? Baru 3. Yang terakhir itu apa? Kesimpulan. Nah, dari kesimpulan Ibu. Sebentar. Kesimpulannya itu, penanaman pohon di lingkungan sekolah terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kualitas udara. Sekolah sebaiknya terus menjaga dan menambah jumlah pohon untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman. Jadi selain menyimpulkan dari paragraf, si penulis juga menyantumkan saran. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri teks karya ilmiah. Yang pertama ada berisi pengetahuan. Ini kata kuncinya yang berwarna ungu ya. Jadi kalian bisa hafalkan yang berwarna ungu saja. Jadi nggak usah panjang-panjang, tapi Ibu akan bacakan secara rinci. Yang pertama itu berisi pengetahuan berupa gagasan, deskripsi suatu hal, atau pemecahan masalah. Yang kedua ada pengetahuan yang disajikan dalam karya ilmiah didasarkan pada fakta, kajian empiris, atau teori yang telah diakui kebenarannya. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku dan banyak istilah teknis. Yang keempat ada ditulis secara sistematis sehingga antara topik dan subtopik saling berkaitan. Yang keempat
disusun berdasarkan penilaian logis. Yang kelima, penyusunannya didukung data objektif yang sudah teruji kebenarannya. Yang kelima itu argumentasi teorinya yang benar dan relevan. Kalian ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Berarti sudah paham. Oke, kalau sudah paham, mau langsung ke latihan aja? Boleh. Ibu akan bagikan sebuah kertas kosong dan ada kayak paragraf acak. Jadi nanti kalian baca-baca dulu ya. Ini dibagi per kelompoknya per baris aja gak apa-apa? Gak apa-apa. Sebelumnya pernah ditahan dulu. Oke. Nah, perintahnya ada di sini. Nah, yang pertama itu dan berilah judul untuk teks karya ilmiah tersebut, karena kan itu paragraf acak yang sudah ibu potong-potong, jadi kalian susun, terus kalian berikan judul yang menurut kalian cocok untuk teks tersebut. Yang kedua, kalimat mana yang menunjukkan data objektif. Yang ketiga, sebutkan istilah teknis yang terdapat pada teks. Kalau kalian bisa, kalau kalian punya KBBI, boleh dicari definisinya sedikit ya di KBBI, si kata teknis itu artinya apa. Yang keempat, sebutkan teori yang digunakan dalam teks. Yang kelima, sebutkan kesimpulan dari paragraf tersebut dan apa data yang mendukung kesimpulan tersebut. Jawabannya boleh ditulis di buku atau di kertasnya, kan belakangnya kosong ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung panggil ibu. Apa? Gampang kan? Itu tadinya udah beres. Jangan lupa judulnya, jangan lupa. Judulnya jangan lupa. Ya kan mikir. Baca dulu guys. Ada yang kesusahan tidak? Jangan dibantuin sama ibu nggak? Pertanyaan ibu intan analisis kita boleh maaf ibu buka ada di KBBI. Apa artinya di KBBI? Ada ibu. Ini bikin kesimpulannya. Belum jawaban. Hai, kita perlu meningkatkan kepastian itu tandai aja. Aku nggak baca karena istilah teknis yang kalimat sudah pakai istilah teknis kalimat data objektif, data
Istilah linguistik kita sekali. Mamaku lah, aku takut dari ya kan aku tidur tinggal di plaster deh bilangnya. Bukan ngerjain. Nggak usah naik. Ini sama apa enggak? Sama ya. Boleh searching kalau emang masih bisa kalian dicari di internet biar teorisnya boleh secukupnya aja 3 atau 5 juga boleh, gak usah banyak-banyak karena ini kan hariannya sederhana jadi masih belum banyak yang bisa diambil. Kalau 2 menit lagi cukup nggak? Seberesnya aja ya. Nanti kalau tidak ada jawab biar isi aku bantu. Belum. ini loh kayak observasi Maksudnya surat teknis itu bisa kayak yang asen berkaitan dengan yang kedua atau temanya. Selesai kelompoknya tadi. Mungkin kalau ada yang udah selesai boleh dirapikan kembali duduknya. 65 detik lagi. Iya tuh sama nanti. Sering catatannya jadi Nah ini tinggal coba diurang ya. Dua kelompok lagi ya, 2,3 kelompok lagi. Itu kelompoknya tadi ya udah selesai. Kelompok yang nggak ada selesai. Kelompoknya lagi udah lagi. Nyantai ibu, ada yang nyantai ibu.
contek ah. Dari bawah teks bu, blacklist bu. Ngapun juga dia pulangin bu. Jadi 50. Kalau ikut ruangan ibu Iya, teori bisa blacklist juga. Oh iya itu yang berbeda dengan nilainya kasih hukuman lebih ke artikel PKM. Tapi kan saya Observasi, penelitian, metode, itu masih ada Udah teman-teman? Udah dong. Kayak boleh duduknya dirapikan dulu ya. Gak apa-apa, nanti sebisanya aja, seselesainya aja. Siap, Ibu mau setiap kelompok memaparkan, pilih satu nomor dan paparkan jawabannya. Siapa yang mau memaparkan nomor 1? Turun dulu. Perwakilan kelompoknya aja yang acungkan tangan. Turun dulu. 1, 2, 3. Mulai kelompoknya Nadia. Ke depan ya. Susun dan berilah judul untuk teks karya ilmiah tersebut. Nadia tolong bacakan teksnya atau tidak apa? Dibacakan teksnya sesuai urutan. Yang pertama ada pendahulu. Judulnya itu kami telah berdiskusi. Judulnya pengaruh program Hari Tanpa Plastik terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Nah, urutannya yang pertama ada pendahuluan, yaitu plastik sekali pakai merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar di lingkungan sekolah. Banyak siswa yang masih menggunakan plastik untuk membungkus makanan dan minuman. Penumpukan plastik menyebabkan lingkungan sekolah menjadi kotor dan berpotensi mencemari tanah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dapat meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, metodenya. Penelitian ini menggunakan metode survei dan observasi. Survei diberikan kepada 50 siswa untuk mengetahui kebiasaan penggunaan plastik mereka sebelum dan sesudah program Hari Tanpa Plastik. Observasi lapangan dilakukan dengan menghitung jumlah sampah plastik di 3 titik sekolah selama 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah program diterapkan. Nah, ini ada hasil surveinya. Hasil survei menunjukkan bahwa setelah program Hari Tanpa Plastik, jumlah siswa yang membawa botol minuman sendiri meningkat dari 38% menjadi 72%. Selain itu, observasi lapangan menunjukkan penurunan sampah plastik sebesar 46% setelah program berjalan. Yang terakhir, penutupannya. Temuan ini menunjukkan bahwa pengurangan penggunaan plastik sekali pakai secara signifikan meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah. Hal ini sesuai dengan teori bahwa sampah plastik sulit terurai dan menjadi penyumbang sampah terbesar di lingkungan pendidikan. Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai terbukti efektif dalam meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah. Program Hari Tanpa Plastik sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh warga sekolah agar dampaknya lebih optimal. Terima kasih, Bu. Boleh Ibu ambil nggak? Udah benar ya jawabannya, tolong disamakan. Tadi sama tidak jawabannya? Pintar. Judulnya beda-beda kali ya. Ya, tapi intinya sama kan? Ya. Selanjutnya nomor 2, siapa yang mau jawab? Kelompok ini udah cukup ya. 1, 2, 3. Tania. Iya. Data objektifnya itu ada di paragraf 3. Hasil survei menunjukkan bahwa setelah program Hari Plastik, jumlah siswa yang bawa botol minum sendiri meningkat dari 38% menjadi 72%. Selain itu, observasi lapangan menunjukkan penurunan sampah plastik sebesar 46% setelah program berjalan. Begitu, Bu. Berarti dari teks tersebut kita mengerti bahwa data objektif itu data yang diperoleh dari penelitian atau observasi. Jadi data sebenarnya tidak dibuat-buat. Selanjutnya nomor 4.
yang nomor 3. Boleh acungkan tangan. 1, 2, 3. Nada. Yang semangat dong, dikit lagi kita pulang. Istilah teknis yang pertama ada plastik. Plastik itu sebuah bahan yang digunakan untuk membuat sesuatu. Lalu ada kebersihan, yaitu keadaan bersih. Selanjutnya lingkungan daerah. Itu menurut KBBI. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Terima kasih Nada dan kelompoknya. Selanjutnya nomor 4, siapa yang mau? 1, 2, 3. Oke, boleh. Lovely. Sebutkan teori yang digunakan dalam teks. Teorinya ialah ada di kalimat pertama, yaitu pengertian plastik sekali pakai merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar di lingkungan sekolah. Itu hasil dari diskusi kelompok kami, Bu, teorinya. Jadi teori yang digunakan itu baru teori mengenai plastik sekali pakai, karena kan ini karya tulis ilmiah sederhana. Kalau dibuat lebih kompleks mungkin nanti akan lebih banyak teori yang bisa dimasukkan ke dalam teks. Terakhir nomor 5. Siapa yang mau ke depan? Rafli? Rafli, ayo nomor 5. Melen bu main apa dulu? Apa sih tanpa ini juga bisa aku mah. Kelompok kami sebutkan kesimpulan dari paragraf tersebut dan apa data yang mendukung kesimpulan tersebut. Jadi kesimpulannya itu kan kami judulnya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Diisi dari si teks tersebut tuh menjelaskan tentang plastik sekali pakai yang merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar di lingkungan sekolah. Nah, kesimpulannya adalah pengurangan penggunaan plastik sekali pakai terbukti efektif dalam meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah, program Hari Tanpa Plastik. Sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh warga sekolah agar dampaknya lebih optimal. Terima kasih Rafli, boleh beri tepuk tangan Raflinya. Berarti kalian sudah mengerti dong apa itu karya tulis ilmiah? Boleh gak siapa yang mau mengulas sedikit aja? Apa itu karya tulis ilmiah? Fani. Ayo. Sedikit aja. Karya tulis ilmiah itu adalah sebuah teks yang kita buat dari hasil observasi lapangan ataupun ya dari hasil observasi lapangan yang bentuknya nanti akan menjadi laporan hasil observasi. Ibu tambahkan ya, jadi bedanya sama, tadi kan Ibu sudah jelaskan bedanya sama laporan hasil observasi itu kalau karya tulis ilmiah menghasilkan pengetahuan baru gitu. Jadi ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum mengerti? Ya. Mungkin tadi dari yang Ibu lihat ketika kalian mengerjakan soal-soal yang agak susah tuh di sini ya. Sebutkan istilah teknis. Jadi istilah teknis itu istilah-istilah yang berkaitan sama temanya. Tadi kan temanya tuh kayak plastik dan kebersihan. Berarti itu kata termasuk istilah teknis juga gitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan tugas untuk di rumah tapi ya. Nah, tugasnya itu carilah jenis-jenis karya tulis ilmiah dan contohnya. Jadi karya ilmiah itu masih banyak jenisnya teman-teman, kalian bisa cari sendiri, lalu berikan Ibu contohnya gitu nanti. Boleh cari di internet ya. Oke. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa dipelajari lagi apa yang telah dipelajari hari ini dan dipersiapkan tugas-tugasnya. Berarti sudah cukup pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.